Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji milik Allah SWT, tidak henti-hentinya. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah, hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan orang-orang yang sedang sakit hari ini, siapapun, baik keluarga kita, jamaah kita, tetangga kita, sahabat kita, mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan, sehat walafiat kembali seperti sedia kalanya. Dan alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah SWT untuk bisa hadir kembali. Alhamdulillah Bapak Ibu senantiasa konsisten. Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa hadir kembali di tempat yang sangat mulia ini. Insya Allah kita semua yang hadir hari ini mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua senantiasa tercurahkan rahmat serta ampunan dari Allah SWT dan keberkahan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, itu yang kita harapkan, senantiasa sehat ya. Kalau badan sehat, makan pun enak, walaupun dengan goreng ayam. Walaupun dengan goreng ayam, kalau dalam keadaan sehat, insya Allah nikmat ya, luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai tentang ilmu tajwid dan makharijul huruf ya. Pertemuan yang lalu kita membahas dari surah Al-Mutaffifin. Nah, hari ini kita masih membahas dari surah Al-Mutaffifin. Saya akan tulis dulu di papan tulis supaya bisa dibaca. Kita akan membahas satu ayat saja dari surah Al-Mutaffifin ayat 4 ya. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Yang tidak pegang Al-Quran supaya bisa melihat. Ala yazunnu ulaika annahum kelihatan Bapak Ibu? Annahum mab'usun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usuna. Kita akan baca dulu bareng-bareng. Silahkan tengok ke papan tulis di depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun.
Ada yang mau baca sendiri? Ada yang mau baca sendiri? Satu ayat ini? Ada? Enggak ada, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditengok ke depan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ala, coba di sini ada hukum apa? La, ada hukum apa? Ini la, hukum mad tabi'i atau mad asli bisa. Tapi kita bedakan penyebutannya. Di sini ada mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Ada alif sukun. Mana alif sukunnya? Nah, ini. La itu panjang. Kenapa panjang? Karena ada huruf mad. Kalau gak ada huruf mad kagak panjang. Tah, panjang itu karena ada huruf mad. Madnya mana huruf madnya? Ini ala. Kemudian diawali dengan harokat apa? Fathah, ya, diawali dengan harokat fathah. Huruf mad tabi'i ada berapa? Huruf mad itu ada berapa? Mad tabi'i ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2 3 nih, mumpung kita bareng-bareng ya, kita keluarin aja suaranya, nggak apa-apa. Sekali lagi, huruf mad tabi'i ada berapa? Ada 3. 1 alif sukun diawali dengan harokat fathah. 2 3 tuh. Mad itu artinya apa? Mad panjang. Kalau tabi'i itu karakter. Jadi mad tabi'i itu panjangnya 2 harkat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Cara pengucapan 2 harkat itu bagaimana? Bisa dengan 2 ketukan, bisa dengan satu ayunan. Ala yadhunnu. Nah, sekarang tengok yadhunnu. Di sini ada hukum apa? Ada hukum gunnah. Gunnah. Kenapa disebut gunnah? Ada nun bertasydid. Disebutnya gunnah apa? Gunnah musyaddad, atau bisa juga disebut dengan gunnah asliyah yang kita sudah pelajari. Nah, sekali lagi, ala yazunnu. Ada hukum apa di sini? Hukum gunnah. Disebut gunnah musyaddad. Kenapa disebut gunnah musyaddad? Al-mimu wan nunu tasydidihima. Karena ada huruf mim dan nun, dua-duanya bertasydid. Nah, di sini ada nun bertasydid. Cara bacanya gimana? Tekan dengung. Ala yazunnu ula yazunnu.
Panjang dengungnya itu berapa harokat? Bisa 2 sampai 3 harokat. 2 sampai 3 harokat. Panjang dengung. Tekan aja, tekan. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun. Bareng-bareng. 1, 2, 3. Baik. Yang disebut gunnah itu apa? Ada yang masih apa? Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Yang disebut gunnah, sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Nah, ini yang disebut gunnah. Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Sekali lagi, yang disebut gunnah itu apa? Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Sekali lagi, yang disebut gunnah apa? Sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Artinya suara nyaring atau suara tarik atau keras yang keluar dari hidung atau pangkal hidung. Minal khayshum. Khayshum itu dari hidung, ya, pangkal hidung. Sekali lagi, sautun jahriyun yakhruju minal khayshum. Artinya suara tarik atau nyaring yang keluar dari pangkal hidung atau lubang hidung. Nah, ini disebut dengan gunnah. Karena arti gunnah itu sendiri secara bahasa artinya apa? Dengung. Maka ketika ada nun tasdid, ada mim bertasdid, tekan saja gunnahnya. Annahum atau ala yazunnu ulaika. Jadi gak usah bingung ketika ada nun bertasdid atau mim bertasdid, maka cara bacanya digunnah, ditekan gunnahnya. Baik. Tengok lagi. Ulaika. Ulaika. Nah, di sini ada hukum apa nih? Kita panah ke bawah. Mad apa? Mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Coba. Ulaika mad wajib muttasil. Kita tengok di sini ada huruf madnya. Ulaika ada huruf mad. Huruf madnya apa di sini?
A alif. Jadi ada huruf mad alif, huruf mad bertemu dengan huruf apa? Hamzah. Bertemunya dalam satu kalimat atau beda kalimat? Ini satu kalimat atau dua kalimat nih? Satu kalimat. Ya. Jadi kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena bertemunya huruf mad ini nih di sini dengan hamzah, hamzah dalam satu kalimat atau satu kata. Maka disebut mad wajib muttasil. Mad itu artinya panjang, wajib harus dibaca panjang. Muttasil pertemuan atau pertemuan antara huruf mad dengan hamzah dalam satu kata ini. Ulaika. Tuh. Jadi ini satu kata, satu kalimat ini ya. Bukan dua kalimat. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 5 harokat. Kan ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Sekali lagi, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Jadi jangan salah baca atau jangan ketukar. Ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Nah, kalau mad wajib muttasil bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat ini. Kalau mad jaiz munfasil bertemunya huruf mad dengan hamzah dalam dua kali kalimat atau kalimat lain. Jadi antara mad dengan hamzahnya itu terpisah, munfasil. Ya, fasola terpisah. Terpisah apanya? Antara huruf mad dengan hamzahnya, tidak menyatu dalam satu kalimat. Misal, kita contohkan. Nih contoh mad jaiz munfasil. Kalau ini contoh mad wajib muttasil. Sekarang contoh mad jaiz munfasil. Seperti apa? Misalkan wama unzila. Wama unzila. Coba tengok. Ma tuh, ma di sini kenapa dibaca panjang? Karena ada huruf mad alif. Nah ini. Jadi ma ini panjang karena ada huruf mad. Kalau tidak ada huruf mad tidak panjang. Ya. Jadi ma ini panjang karena ada huruf mad. Kemudian di depannya bertemu dengan hamzah ini. Nah, pertemuannya ini menyatu atau terpisah? Terpisah. Kalau kita pisahkan begini. Tuh. Antara wama ma dengan unzila. Ini terpisah, jadi lain kalimat. Jadi lafaz ini dua kalimat atau lain kalimat. Antara huruf mad dengan hamzah itu terpisah. Antara ma dengan unzila. Nah, makanya ini disebut apa? Mad jaiz tuh, mad jaiz munfasil. Baik. Tengok lagi sini. Ulaika anna. Coba ada hukum apa lagi di sini? Gunnah. Disebut gunnah musyaddad. Kenapa disebut gunnah musyaddad? Karena ada nun bertasydid.
berapa panjang gunahnya? 2 bisa 2 sampai 3 harokat. Tekan annahum. Jadi ada penekatan gunahnya, ditekan saja. Kemudian annahum hum. Coba di sini ada hukum apa? Kita hapus yang ini. Idgham apa? Idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Mim mati bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi ini masuk ke hukum apa? Masuk hukum mim sukun yang fotokopian kemarin. Sekali lagi. Annahum. Di sini ada hukum apa? Idgham mimi. Kenapa disebut idgham mimi? Karena ada mim sukun bertemu dengan huruf mim. Idgham mimi ini termasuk hukum apa? Hukum mim mati. Jumlah hukum mim mati ada berapa? Ada 3. 1 ikhfa syafawi, 2 idgham mimi, 3 idhar syafawi. Huruf ikhfa syafawi ada berapa? Ada 1. Yang 1 itu apa? Ba. Huruf idgham mimi ada berapa? 1. Yang 1 itu apa? Mim. Huruf idhar syafawi ada berapa? Ada 26. Itu paling banyak. Nah, pengucapan ihfa syafawi ketika mim bertemu dengan huruf ba, nah, ini pun cara bacanya harus dengung. Begitupun ketika idgham mimi, mim bertemu dengan huruf mim, cara bacanya pun harus dengung. Ketika ada mim sukun bertemu dengan huruf idhar syafawi yang 26, maka dibacanya harus jelas. Jangan ketukar. Baik. Annahum mab. Ada hukum apa lagi di sini? Ada qalqalah. Qalqalahnya qalqalah apa? Sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Ada huruf qalqalah ba sukun asli. Jadi huruf qalqalah di sini sukunnya itu sukun asli. Sukun bukan karena diwakaf. Karena memang sukunnya sukun asli. Nah, seperti ini. Kan ada sukun yang namanya itu sukun aridi, sukun secara tiba-tiba. Misalkan contoh, tambas yada abi lahabin wa tab. Asalnya kan watabba, ada harokat. Kenapa disukun? Karena diwakaf. Nah, ini namanya sukunnya itu sukun aridi karena tiba-tiba, sebab diwakaf. Nah, kalau seperti ini, annahum mab. Ini memang sukunnya itu sukun asli, bukan karena sukun diwakaf. Maka di sini sebutnya qalqalah sugro. Arti qalqalah itu apa? Mantul atau pantulan. Arti qalqalah itu apa? Mantul. Mab. Cuman tidak seperti besarnya qalqalah kubra.
Cukup annahum mab'usun. Mab'usun. Tapi ada pantulannya, kokolahnya ada. Baik. Huruf kokolah itu ada berapa? Ada 5 atau 6 ya? Ada 5. Yang 5 itu apa aja? Bujadin. Ganti baju di toko baik. Kita ganti bujadin. Nah ini bujadin. Supaya lapat lain pun kita tahu selain baju di toko, tapi tetap sama itu hurufnya 5. Nah ini bujadin. Qaf ta ba jim dal. Mab'au ada hukum apa lagi di sini? Au mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Waw sukun diawali dengan harokat doma. Mab'usuna. Suna. Ada hukum apa lagi? Mab'usuna. Hukum mad mab'usuna. Mad apa? Matobi. Mab'usun. Hukum apa? Mad arid lis sukun. Mab'usuna. Mad apa? Mad tabi. Mab'usun. Mad arid lis sukun. Kenapa disebut mad arid lis sukun? Mewakafkan di akhir kalimat sebelumnya ada huruf mad. Huruf madnya apa ini? Waw. Pertanyaannya, panjang mad arid lis sukun itu berapa harokat? Panjang mad arid lis sukun itu ada 3 cara. 1, ada yang disebut dengan tul. Panjang mad arid lis sukun ada 3 cara. 1, namanya tul. Tul itu apa? Dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Yang kedua, tawasud. Tawasud di sini dibaca sedang. Sedangnya berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga, al-qasru atau qasir. Berapa harokat? 2. Oh, jadi mad arid lis sukun cara bacanya itu ada 3 cara. Pertama disebut dengan tul. Tul ini dibaca panjang. Panjangnya berapa harokat? 6 harokat. Yang kedua, tawasud. Tawasud ini dibaca sedang. Sedangnya berapa harokat? 4 harokat. Yang ketiga, qasir. Qasir ini dibaca pendek. Pendeknya berapa harokat? 2 harokat. Tuh. Cuman yang lebih utama yang dibacanya itu 6
Ini lebih utamanya. Panjang, berarti panjang 6 harakat. Annahum mab'usun. Berarti 6 harakat ini berapa alif? 3 alif. 4 harakat berapa alif? 2 alif. 2 harakat berapa alif? 2,5 harakat. 2,5. 5 harakat. 2,5 alif. Oh, masya Allah ya. Mab'u, awas. Pengucapan ain. Nah, ini pun harus tetap kita perhatikan, Bapak, Ibu. Ya. Mab'u, au, ain, ya, ain. A'u, a'u, au, a'i, a'u, a'udzu, a'udzu. Mab'usuna, mab'usuna. Coba kita praktekkan. Mab'usuna. 1, 2, 3. Sekali lagi. A'udzu, a'udzu. An'amta, an'amta alaihim. Bisa? Pengucapan ain ini mah gampang, ain mah ya. Tapi masih ada kedengaran kayak seperti hamzah. A'u, a'u, atau mab'usuna. Mab'u, kalau u berarti ke hamzah. Tengah tenggorokan, wastul halki. Mab'u, au, a'u, a'u, ya. A'udzu, jangan a'u. Jangan a'u. Atau jangan a'u. Tapi dari hamzah ke ain. Kalau ngucapin hamzah kan mulutnya apa? Terbuka. A. Ke ain. A'u. A'u. Langsung. A'udzu billahi. A'udzu. Tuh. A'udzu. Bisa ya? Mengucapkan huruf ain bisa ya? Baik, ain ini temennya dengan huruf apa? Selain ain yang dari wasl halki. Ha kecil ya. Ain dengan ha kecil. Ini dari wasl halki. Kan ain ini disebut dengan huruf apa? Izhar halki, disebut dengan huruf izhar halki. Huruf izhar halki ada berapa? Ada 6. Yang 6 itu apa aja? Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Hamzah, ghain, ha, kha, ain, ha. Huruf idhar halki yang 6 ini terbagi 3. 1 aksal halki, 2 wastul halki, 3 adnal halki. Aksal halki itu apa artinya? Pangkat tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Yang 2 itu apa? Hamzah dan ha. Yang kedua ada wastul halki, artinya tengah tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Yang 2 itu apa? Ain dan ha. Kemudian yang ketiga adnal halki, artinya apa? Ujung tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Ada 2. Yang 2 itu apa? Ghain dan kha. Ghain dan kha. Maka untuk mempraktekkan izhar halki cukup di surah Fatihah.
Ada ainnya, ada ghainnya, nanti prakteknya. Nah, Bapak Ibu, ini yang harus kita terus ya kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, terutama dalam surah Al-Fatihah. Ini mempraktekkan. Kenapa? Ya memang harus terus diperbaiki ya. Kita sama-sama saling ya, kita belajar tahsin atau pembelajaran ilmu tajwid ini kita saling sama-sama saja ya. Di sini tidak ada guru, tidak ada murid, kita saling sama-sama untuk memperbaiki. Apalagi bagi para imam yang suka mengimami, ini harus terus diperbaiki bacaan kita ya, sangat penting. Karena Fatihah ini termasuk rukun dari sholat. Kalau bacaan surat itu masih mending, hukumnya sunnah. Jadi penentuannya itu adalah bacaan Fatihahnya. Maka jangan bosan-bosan, terus perbaiki lagi, baca lagi, ya perbaiki lagi. Jadi kita gak usah merasa aduh malu, gak usah, kita sama-sama belajar. Ya, gak usah ada rasa malu atau gak usah ada rasa aduh nanti takut dibenerin, malu. Gak usah, sama-sama kita belajar. Ya, karena penyakit kita itu begitu, penyakit itu kita malu, kemudian ketika dibenarkan kagak mau. Ini penyakit kita ya, saya pun masih belajar juga terus ya, seperti itu, karena kita sama-sama tuh saling belajar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini terus kita sampaikan, ajarkan kepada anak-anak kita, karena generasi bagi kita. Siapa lagi kalau bukan nanti mereka yang akan menjadi imam di depan? Kalau bukan anak-anak kita, coba bayangin. Kalau anak-anak kita tidak diajarkan membaca Al-Quran dengan baik, khawatir para imam yang sekarang misalkan gak ada, terus nanti siapa penggantinya? Kan anak-anak kita, generasi kita. Maka ajarkan terus, kita pun terus belajar. Kalau kita belajar, anak kita melihat, oh bapak masih belajar ya? Iya nak, bapak pun belajar di masjid, belajar tahsin. Oh, jadi nanti anak-anak bapak pun semangat untuk belajar tahsin Al-Qur'annya. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pertanyaan sekilas mengenai tentang ini? Ada yang bertanyakan? Mangga, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau semacam tadi penjelasannya misalkan terkait dengan kokola itu sukro dan pemahaman kita sebenarnya praktis saja. Biasa dulu bilang kalau sukro itu ada posisi di tengah. Iya. Itu berarti ada di belakang. Iya. Terus ada juga yang namanya akbar. Jadi tadi dijelasin sama Ustaz, saya juga pemahaman lain ini padahal prinsipnya kan sama ya. Iya. Qalqalah akbar itu biasanya ditujukan ke huruf qalqalah yang ada tasdid. Ya seperti tadi di surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, itu disebutnya qalqalah akbar. Qalqalah kubro itu ditujukan ke huruf qalqalah yang ada di akhir. Jadi sukunnya itu karena sukun aridi tadi, karena diwakaf. Dan hurufnya tidak ada tasdid. Contoh seperti apa? Kita cari. Silakan, ada yang mau ngasih contoh? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalau di ujungnya tidak ada tasdid, jadi tidak ditahan seperti pengucapkan qalqalah kubro yang ada tasdid tadi. Watab,
watab. Tah kalau ayat selanjutnya ma wa ma kasab kasab gitu ya. Kasab wa ma kasab. Ini namanya kokolah apa? Kubro. Tah kalau yang ayat pertama yang ada tasdid disebutnya dengan kokolah akbar. Jadi lebih besar kokolahnya. Seperti itu. Nah, seperti tadi penyebutan apa alasannya kenapa disebut kokolah. Ada yang menyebut karena kokolahnya berada di tengah atau huruf kokolahnya sukun as itu sama aja Pak Ji ya. Tujuannya sama aja seperti itu. Baik, terima kasih untuk hari ini kita cukupkan sekian. Semoga dengan semangatnya hari ini kita mengkaji tahsin Al-Quran, pembelajaran ilmu tajwid dan makharijul huruf. InsyaAllah Allah memberikan pemahaman agama kepada kita semua sehingga bacaan Al-Quran kita selalu diperbaiki oleh Allah SWT. Yang paling penting adalah semangat dan keinginan untuk terus belajar. Karena mempelajari ilmu tajwid itu sangat mudah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.